Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mata kuliah analisis fungsional pertemuan ke-7. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga diberi kelancaran dalam belajar, diberi pemahaman yang luas. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Kamu belum? Ya wis lah. Biarin lah. Nanti aku sarapan ya. Sekarang hari ini tuh materi kita nge-review saja. Kalian presentasi, kemudian saya review terutama tentang konsep apa kemarin? Kekonvergenan dan kelengkapan ya. Kemarin ada 3 kelompok besar kan ya? Silahkan teman-teman untuk pindah ke kelompoknya masing-masing, ke kelompok 11, 12, 13. Jangan dulu. Kalau ke kelompok 11, 12, 13 nanti nggak cukup ya? Kita ber-30. Oh iya, aku terjebak, gak bisa maju mundur. Gini aja deh, 1, 2, 3. Ya wes, kalian ke kelompok 11, 12, 13 dulu. Mohon maaf, jangan di kelompok 11, 12, 13 karena terlalu ramai, terlalu ada pesta di sana. Ke kelompok 16, 17, 18 saja ya. Jadi kelompok 1 ke kelompok 6 di kelompok 16, kelompok 2 di kelompok 17, kelompok 3 di kelompok 18. Oke guys, sekarang waktunya untuk presentasi. Kita mulai presentasinya dari kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3 sepertinya bermasalah. Kita langsung aja ke kelompok 2 kalau gitu. Kelompok 2 silakan ke sini untuk presentasi, kelompok 3 silakan kembali. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan exercise 1.5 nomor 3, 4, dan 8. Untuk nomor 3 dipersilakan. Ini atas ruang yang terdiri dari sebuah barisan X sama dengan si C dengan paling banyak suku bukan nol. Carilah barisan Cauchy di M yang tidak konvergen di M sehingga M tidak lengkap. Nah, untuk membuktikan lengkap, maka kita akan mengambil barisan Cauchy dan menunjukkan bahwa barisan tersebut konvergen di X. Sehingga ini kita misalkan Xn merupakan barisan pada M, di mana si C sama dengan 1 per C jika C kurang dari atau sama dengan N, dan si C sama dengan 0 jika C lebih dari N. Sebagai contoh, Xn yaitu 1, setengah, 1 per 3, dan seterusnya. Lalu diberikan sembarang epsilon lebih dari 0. Lalu kita akan menentukan N sehingga N ditambah 1 lebih dari 1 per epsilon. Maka untuk setiap M lebih dari N besar. Lalu kita akan mencari jarak XM dengan Xn menggunakan supremum J si Cm dikurangi si Cn sama dengan 1 per N plus 1 kurang dari atau sama dengan 1 per N besar ditambah 1 kurang dari epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa Xn adalah Cauchy di M. Namun hal ini telah jelas bahwa Xn konvergen ke X dengan 1 per N sebagai N menuju sehingga, tetapi karena X bukan anggota dari M, sehingga Xn tidak konvergen pada F. X bukan anggota dari M karena pada barisan tersebut yaitu tidak terbatas
Lalu dia tidak konvergen pada M karena pada limitnya tidak menghasilkan 0. Sudah. Soal menunjukkan bahwa M adalah ditunjukkan bahwa M dalam soal nomor 3 tidak lengkap dengan menerapkan teori 1.4 strip muncul. Kemudian ke kanan akan dibuktikan M adalah sebuah dari ruang barisan tidak lengkap jika X memuat bagi elemen tak nol yang akan dibahas. Pada persamaan dalam soal nomor 3 menunjukkan bahwa Xn konvergen ke X di dalam ruang barisan karena di Xn X sama dengan 1 per N plus 1 konvergen ke 0 sebagai N menuju dari 2. X tidak ada di M karena X bukan anggota M karena memiliki banyak elemen tak nol yang tak terbatas. Ini menunjukkan bahwa M bukan sebuah bentuk dari ruang barisan, sehingga M tidak lengkap. Kemudian kiri, misal M himpunan bentuk dari Xn barisan kunci M, maka Xn konvergen X dan haruslah X anggota M bar dan X anggota M karena bisa diasumsikan M sama dengan M bar. Hal ini kontradiksi karena X bukan anggota M sehingga M benar saja bisa dibuktikan dengan menggunakan satu titik struktur M. Berikutnya untuk nomor 8 akan ditunjukkan bahwa subruang Y subset dari CAB yang memuat semua X merupakan anggota dari B, sehingga XA sama dengan XA. Pertama, kita akan pandang bahwa Y subset CAB yang didefinisikan dengan Y sama dengan X di X anggota CAB, sehingga XA sama dengan XB. Nah, hal ini cukup membuktikan bahwa Y tertutup pada CAB, sehingga memenuhi teorema 1.47. Kemudian kita pandang bahwa F anggota Y bar tertutup terhadap Y, yaitu terdapat suatu barisan fungsi Fn di Y sedemikian sehingga Fn dipetakan ke F di CAB. Nah, berdasarkan definisi diberikan untuk setiap epsilon lebih dari 0 itu terdapat suatu N besar merupakan anggota bilangan asli. Demikian sehingga untuk semua N kecil itu lebih dari N, kita mempunyai jarak Fn F itu sama dengan maksimum T di AB mutlak Fnt kurang dari Ft kurang dari epsilon. Nah, secara khusus untuk semua TAB Fn kurang F itu akan kurang dari epsilon untuk semua N lebih dari epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa Fnt konvergen ke Ft, uniform pada AB. Nah, karena F aksen Ns adalah fungsi yang kontinu di AB dan konvergen adalah uniform, maka F adalah limit fungsi yang kontinu di AB. Kemudian akan ditunjukkan FA sama dengan FB untuk menyimpulkan bahwa F merupakan anggota Y. Sehingga menurut kesamaan segitiga untuk bilangan real diperoleh
mutlak FA dikurangi FB itu kurang dari sama dengan mutlak FA kurang FNA ditambah mutlak FNA kurang dari FNB ditambah mutlak FNB kurang dari FB. Hingga kita dapatkan sama dengan mutlak FA kurang FNA tambah mutlak FNB kurang FB. Kemudian hal ini membuktikan mutlak FA min FB itu kurang dari 2 maksimum T di AB mutlak FNT kurang FT sehingga kita dapatkan 2 di FNF itu ke 0 sebagai N ke 0 ke tak hingga. Info untuk Rika Puspita tolong di full screen ya, PowerPoint-nya, slideshow-nya di slideshow tolong. Sudah Bu, sudah saya slideshow. Kok masih bentuknya itu ya? Maksudnya di PowerPoint-nya slideshow? Iya, jadi saya slideshow. Oh, tampilannya masih itu sih, masih PowerPoint biasa soalnya. Oh, Coba di stop share, terus share screen. Halo Rika? Nah, Rikanya yang belum nyaut. Terus yang tadi nggak apa-apa? Kayak yang tadi? share screen lagi nih. Iya wes. Biar nggak kelamaan. Ini Bu, apa sudah terlihat Bu? Nah, udah. Better. Terus lanjutkan. Sudah selesai Bu tadi. Belum sudah dah? Iya. Alah, ngomong. Angkat mang. Oke, terima kasih. Jadi lihat. Saya jangan stop share. Lihat dari awal, Mbak. Lihat dari awal, Mbak. Jadi, bacaan dari awal. Nah, ini kalimatnya nggak bener ya. Kurang tepat ya yang kamu. Bener sih yang kamu yang kamu highlight. Itu bukan paling banyak. Bukan paling banyak suku bukan 0, bukan seperti itu. Tapi harusnya adalah kalau kalimat bahasa Inggrisnya kan most finitely many non-zero terms, berarti suku tak nolnya paling banyak berjumlah berhingga. Dengan suku tak nol berjumlah berhingga, gitu aja gitu. Seperti itu. Terus pembuktiannya sudah benar. Pembuktiannya benar, terus yang nomor 4. Oke, benar. Ke bawahnya udah benar berarti saya cek. Selamat, terima kasih untuk kelompok 2 ya ini ya. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan di share. Ganti kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk share screen dan presentasi. Begitu. Yang lainnya tolong on cam semua dong. Chandrani, Aditya, Rika, Bagas, Mega, Irbah, Nia, Zidan, selamat datang. Hayati nggak bisa tadi. Rafiq bermasalah juga ya kalau nggak salah ya. Fajrul Fala juga kalau nggak salah ya. Rizal selamat datang. Nurul Hanifah, Dalmania, Muammar selamat datang. Miftah on cam, Angelina masih masalah ini. Hermalia, Zira,
Riza. Oh, Riza bermasalah juga tadi. Silahkan kelompok 1 untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi? Saya share screen ya, Bu. Oke. Ke podium, Chan. Aku berpikir nggak bisa bergerak. Udah dikosongin tuh podiumnya. Tekan G. Biar tembus. Oh, bisa ya kayak gitu ya? Aku kok baru tahu. Bisa, Bu. Nomor berapa dulu, Dit? Ya, 6. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti aku dulu ya nih. Mbak Nazla ada tak? Ada tadi kok. Ada. Oke, nomor 6 dulu. Ini soalnya seperti ini. If x and n, langsung bahasa Indonesianya aja. Misalkan xn dan yn barisan Cauchy dalam ruang metrik xd dan epsilon lebih besar daripada 0, maka menurut definisi ada n1, n2, sedemikian hingga dxm xn lebih kecil daripada epsilon per 2 untuk semua mn lebih besar daripada n1. dym yn lebih kecil epsilon per 2 untuk semua mn lebih besar daripada xn, dari n2. Barisan NaN dengan dxn-yn adalah barisan di R. Jadi untuk menunjukkan bahwa AN konvergen adalah dengan cara menunjukkan bahwa AN adalah merupakan barisan Cauchy. Pertama-tama ketidaksamaan segitiga umum dari D menghasilkan dua ketidaksamaan, yakni AM dxm-ym lebih kecil sama dengan dxm-xn tambah dxn-yn tambah dyn-ym. Sehingga dxm-xn tambah an tambah dyn-yn. Sehingga am kurangi an lebih kecil sama dengan dxm-xn tambah dyn-yn. Jadi untuk an sama dengan dxn yn lebih kecil sama dengan dxn-xm ditambah dxm-ym tambah dym-yn. Sehingga menghasilkan dxm-xn ditambah am ini tadi dym-yn. Sehingga didapatkan hasil an kurangi am lebih kecil sama dengan dxm-xn tambah dym-yn. Selanjutnya pilih n max n dari n1 n2 menggabungkan ketidaksamaan ini sehingga menghasilkan nilai mutlak m kurangi an lebih kecil sama dengan dxm-xn ditambah dym-yn atau lebih kecil dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama hasilnya epsilon untuk semua mn di n. Nah, karena epsilon itu lebih besar daripada 0, maka menunjukkan bahwa barisan AN tadi merupakan Cauchy di R. Akibatnya, AN harus konvergen. Untuk selanjutnya mungkin bisa dipresentasikan oleh nomor 8 ini. Selanjutnya. Ke atas andalannya. Jika nomor 8, jika D1 dan D2 adalah metrik pada himpunan X yang sama dan terdapat bilangan positif A dan B sedemikian sehingga untuk semua X, Y, Dx tunjukkan bahwa barisan Cauchy pada X, D1 dan X, D2 adalah sama. Misalnya, Xn adalah barisan Cauchy,
di X, D1 diberikan epsilon lebih besar dari 0 terdapat N1. Demikian sehingga dxn, xn kurang dari epsilon per D untuk setiap M, N lebih besar dari N1. D2 xn, xn kurang dari sama dengan BD1 xn, xn kurang dari D epsilon per D sehingga diperoleh epsilon untuk setiap M, N lebih besar dari N1 sehingga xn juga barisan Cauchy di X, D2. Selanjutnya, misalkan YN adalah barisan Cauchy di X, D2 diberikan epsilon lebih besar dari 0. Terdapat N2 di N sedemikian sehingga D, YN, YN kurang dari A epsilon untuk setiap M, N lebih besar dari N2. D1 YM, YN kurang dari sama dengan 1 per A D1 YM, YN kurang dari 1 per A epsilon sama dengan epsilon untuk setiap M, N lebih besar N2 sehingga YN juga barisan Cauchy di X, D1. Nomor 9 selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 9 sendiri, dengan menggunakan problem 8, tunjukkan bahwa ruang matriks dalam problem 13-15 dalam section 1.2 memiliki barisan Cauchy yang sama. Nah, di sini kami membuktikan sesuatu, jadi dari untuk problem 13-15. Yang pertama ada problem 13, hasil kali Cartesius X sama dengan X1 dikali X2, dari ruang matriks X1, D1 dan X2, D2 dapat dibuat menjadi ruang matriks X, D dengan banyak cara, yaitu DXY dengan D1, X1, Y1, kemudian ditambah D2 dengan X2, Y2, di mana X itu sama dengan X1, X2, Y itu sama dengan Y1, Y2. Nah, untuk solusinya untuk N1 terpenuhi, karena kita menjumlahkan dua fungsi yang bernilai real, maka bernilai real, kemudian berhingga dan non-negatif. Kemudian untuk M2-nya, misalkan X, Y itu sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan D1, X1, Y1 sama dengan D2, X2, Y2 sama dengan 0. Nah, karena D1 dan D2 merupakan fungsi non-negatif, ini menunjukkan bahwa X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2. Atau ekuivalen X sama dengan Y. Sebaliknya, jika X sama dengan Y, maka X1 sama dengan Y1, yaitu D1 sama Y1, X1, Y1 sama dengan 0, dan juga X2 sama dengan Y2, dengan D2, X2, Y2 itu sama dengan 0. Nah, akibatnya DXY itu sama dengan D1, X1, Y1 di plus D2, X2, Y2 itu sama dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga terpenuhi karena untuk sembarang X, Y itu anggota dari X1 kali X2. Dengan DXY itu sama dengan D1, X1, Y1 ditambah D2, X2, Y2 sama dengan D2, Y2, X2 itu sama dengan DYX. Kemudian ada M4 dengan menggabungkan pertidaksamaan segitiga dari D1 dan D2, maka misalkan Z itu sama dengan Z1, Z2 adalah anggota dari X1, X2, maka diperoleh D1 dan D2 itu di M4. Nah, kemudian dengan beberapa pembuktian, maka DXY itu sama dengan D1, X1, Y1 ditambah D2, X2, Y2. Nah, kemudian didapatkan di paling akhirnya bahwa DXY itu sama dengan DXZ di plus DZ, Y. Nah, sehingga D petik atas X, Y itu lebih kecil dari sama dengan D petik XY lebih kecil dari sama dengan D petik DXY aja, kemudian lebih kecil dari sama dengan 2 D petik X, Y. Kemudian nomor 14 dilanjutkan oleh Bagas. Baiklah, untuk nomor 14 kita akan menunjukkan matrik pada X di problem 3 yang ditentukan oleh DX, Y
akar D1 X1 Y1 yang dikuadratkan plus D2 X2 Y2 kuadrat. Nah, ini solusinya. Yang pertama yaitu di atas sama dengan argumen 13 yang menunjukkan bahwa M1 sampai M3 itu terpenuhi. Nah, dengan memisalkan Z sama dengan Z1, Z2 anggota X1 dikali X2, maka diperoleh M4-nya itu D1 dan D2. Nah, ini pembuktiannya. Yang pertama yaitu D1 X1, Y1 kecil sama dengan D1 X1 Z1 plus D1 Z1 Y1. D2 itu X2, Y2 kecil sama dengan D2 X2, Z2 plus D2 Z2, Y2. Nah, dengan mengkuadratkan kedua sisi, maka didapat seperti digambar, dan dengan menjumlahkan kedua persamaan dan menerapkan definisi D, maka akan diperoleh hasil akhir. Pak paling bawah. Maka akan diperoleh hasil akhir yaitu D itu D X, Z plus D Z, Y. Itu akan sehingga D X, Y itu kecil sama dengan D X, Y kecil sama dengan D X, Y kecil sama dengan Z D kuadrat X, Y. Di mana ketidaksetaraan ini mengikuti pertidaksamaan Cauchy dengan untuk jumlahnya. Sudah, Chan? Amar. Sudah. Chan. Sudah ada? Chan. Yang halaman terakhir itu Kurang Muhammad. Iya, kurang Muhammad. Muhammad. Tadi yang nomor 6 itu saya sama Mbak Nazla, tapi Mbak Nazla nggak bisa keluar suaranya, Bu. Apa-apa, kan ini kalian presentasi satu orang aja yang nggak nilai semuanya. Oh iya. Bisa? Wes itu dulu, wes. Itu dulu, lihat jawabanmu, ulangi lagi. Siapa? Chandrani di share dari yang pertama tadi, nomor berapa? Nomor 6 ya? Iya, Bu. Ini, Bu. Per 6 ini sudah saya catat. Di sini ada masalahnya adalah kalian, bukan kamu ya, kalian. Ini bisa dengar suara saya kan? Bisa, Bu. Teman-teman yang lain bisa dengar suara saya? Mega bisa dengar? Yes ya? Wah, gak nyaut nih bagian. Yang bisa on cam, tolong on cam ya. Oke, saya mau membetulkan dulu untuk yang nomor 6 ya ini ya. Untuk nomor 6, kalian kan membuktikan bahwa ternyata AN adalah barisan Cauchy ya. Iya, Bu. Padahal permintaannya adalah show that AN is converge. Show that AN converge. Artinya tunjukkan bahwa AN-nya konvergen. Apakah ada teorema yang menyatakan bahwa setiap barisan Cauchy itu adalah barisan konvergen? Apakah ada?
Kayaknya nggak ada ya. Jadi kalau barisan konvergen itu pasti Cauchy, tapi kalau barisan Cauchy belum tentu konvergen. Jadi untuk membuktikannya adalah enggak. Nih, gantian saya ya yang share screen ya. Iya, Bu. Sudah bisa lihat share screen saya? Bisa, Bu. Nah, jadi kalau membuktikannya akan berbeda saat kalian membuktikan Cauchy sama konvergen. Setiap barisan konvergen pasti Cauchy, tapi setiap bahan Cauchy belum tentu, tidak semua barisan Cauchy itu konvergen. Sebagai contoh barisan apa ya? Barisan apa ya? Entar deh dicari. Tapi pembuktiannya kurang tepat kalau misalkan cuma membuktikan bahwa dia Cauchy. Ini ada contohnya. Oh iya sih, its limits is axis. Wait, ternyata di sini juga membuktikannya pakai kayak gitu, sama kayak punyamu, bahwa limitnya ada. Cuman gimana cara menunjukkan dia ada limitnya? Itu yang saya agak perlu dicari dulu sih, bentar. Oke. Ya. Benar. Berarti setelah saya lihat benar punya kalian. Masalahnya XN sama YN-nya ini belum tentu konvergen kan. Kalau yang ini kan dia konvergen karena XN sama YN-nya juga konvergen. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa AN, barisan AN, di mana barisannya AN itu sama dengan DXN-YN atau metrik antara X dan YN itu memang konvergen ke jarak antara X dan Y. Tapi kalau yang di nomor 6, dia cuma mengatakan bahwa XN sama YN adalah barisan Cauchy. Maka AN belum tentu konvergen. Saya beri contoh dulu. Cuman saya memang barisan Cauchy, tidak semua barisan Cauchy itu konvergen, setahu saya. Sebagai contoh ini. Anggaplah di sini X-nya adalah himpunan, misalkan X-nya adalah ruang yang berisi semua bilangan rasional. Ruang yang berisi semua bilangan rasional dengan metriknya seperti ini. Metriknya seperti itu. Di situ nanti kita lihat bahwa ada barisan di mana barisan tersebut itu konvergen. Barisan tersebut itu emang konvergen, tapi konvergennya bukan bilangan rasional. Yaitu konvergenannya adalah E. Ingat bahwa E itu bukan bilangan rasional, itu bilangan irasional, sehingga AN itu bukan merupakan barisan yang konvergen di X. Bukan konvergen di X. Nah, kalau misalkan kita membuat AN-nya, ini barisan Cauchy juga ya, dia kan konvergen, artinya dia Cauchy. Cuman masalahnya konvergennya bukan di Q, bukan di X-nya. Sehingga barisan ini itu tidak bisa dikatakan sebagai barisan yang konvergen di Q, di bilangan rasional. Nah, andai saya ambil AN-nya seperti ini dan BN-nya saya ambil di sini diganti bukan 1 tapi 2 aja misalkan, atau diganti di sini diganti 2 gitu. Maka nanti bentar.
Ini juga ada contoh nih, yang nomor 30. Yang ini maksudnya. Ambil barisan ini, terus di open interval min 1,1, maka nanti barisan ini akan konvergen ke 1, di mana 1 tidak terdapat dalam interval buka min 1,1. Artinya, kalau saya ambil AN-nya ini dan BN-nya ini, maka nanti saya ambil XN-nya ini dan YN-nya ini, maka nanti AN-nya, seperti yang tadi di-share sama Chandrani, maka nanti AN-nya bukan merupakan barisan yang konvergen. Jadi ini sepertinya soalnya yang kurang tepat sih. Atau kalau misalkan mau dipaksa, itu ya seperti yang ini tadi. Terakhirnya adalah, bukannya ini, sorry. Kalau mau dipaksa, terakhirnya adalah yang ini. Cuman ini masih agak gimana ya? Agak aneh sih. Soalnya di sini dia cuma bilang AN-nya ini adalah barisan Cauchy DR. So, dengan demikian limitnya. Oh, baru ingat. Ini ada jawabannya. Cauchy berakibat dia ada limitnya karena di sini dia minta ininya ya. Untuk jawabannya ini, dia minta barisannya itu ada di bilangan real. Kita tahu bahwa himpunan bilangan real atau ruang Euclid itu adalah ruang yang lengkap. Kalau ruang yang lengkap, maka setiap barisan yang Cauchy itu pasti konvergen. Di sini saya nggak bisa coret-coret sih ya. Iya, nggak bisa coret-coret. Seandainya bisa coret-coret, saya coret-coretin. Oh iya, nggak bisa. Bentar. Coba saya pakai. Nah, tadi kalau jawabannya si Chandrani ya tadi ya, berakhir dengan AN, jarak antara AN, sorry. Entah pakai metrik atau enggak, Chandrani. Kayak gini ya tadi? Atau pakai nilai mutlak? Nilai mutlak, Bu. Nilai mutlak ya? Kurang tepat sih, sebenarnya bukan pakai nilai mutlak ya. Yang ini kurang tepat. Harusnya pakai metrik juga. Karena kita nggak tahu di AN sama M-nya tuh metriknya pakai nilai mutlak atau enggak. Nah, awalnya kan gini. Diketahui nanti jawabanmu terakhir seperti ini, jawaban kalian ya, yang kelompok 2 seperti ini. Ini berarti bahwa barisan AN ini adalah barisan Cauchy. Masalahnya di nomor 6, kita tidak tahu bahwa X-nya ini adalah ruang yang lengkap atau tidak. Jika X adalah ruang yang lengkap,
maka lihat bahwa di barisan yang lengkap itu setiap barisan definisi ruang lengkap. Silakan dilihat lagi. Definisi ruang yang lengkap adalah setiap barisan Cauchy-nya konvergen. Nah, jadi kalau misalkan di sini, maka nanti karena AN-nya barisan Cauchy, maka AN-nya ini punya titik limit atau punya titik konvergenan. Nah, dengan demikian, maka barisan AN adalah barisan yang lengkap. Barisan yang konvergen. Tapi, jika X bukan ruang yang lengkap, sorry tulisanku miring-miring jelek, gak apa-apa ya. Maka, AN belum tentu punya titik limit. Jadi, akibatnya, soal itu kurang tepat. Nah, sekarang kalian lihat kembali lagi di soalnya yang nomor 6 itu. Buka sendiri-sendiri ya bukunya ya. Itu perintahnya adalah cuman bilang bahwa jika Xn dan Yn adalah barisan Cauchy di ruang matriks X, D, tunjukkan bahwa AN itu adalah barisan yang konvergen. Nah, itu yang kurang tepat. Contohnya tadi ada, sudah diberi contoh. Kalau saya ambil Xn-nya tadi adalah 1 plus 1 per N pangkat N. Kalau nggak salah kayak gini. Ya, kalau nggak salah seperti ini. Terus saya ambil misalkan Yn-nya adalah jangan ini deh, anggaplah ini aja, hapus. Bentar. Konvergennya 1, terus benar. Anggaplah Yn-nya saya ambil barisan 1 min 1/n pangkat wait. Enggak, yang ini enggak pakai pangkat. Seperti ini. Xn ini akan konvergen ke 1 ini enggak jadi ya, saya ganti minus 1 plus. Dan Yn akan konvergen ke minus 1. Di sini saya buat di barisan ini ada di di interval min 1,1. Kalian lihat bahwa kalau misalkan ini ya, dan di sini 1, di sini min 1, kayak gini. Suku pertama yang di sini, di Xn, itu adalah 0. Suku keduanya adalah 1 min setengah, berarti 1 min setengah berarti setengah.
kemudian naik akan ke arah 1. Untuk yang di YN, yang YN itu berawal dari min 1 tambah 1, berarti dari 0 juga. Terus kemudian jadi min 1 tambah setengah, berarti min setengah. Terus habis itu turun akan mendekati 1. Kayak gitu. Sorry, gambarnya nggak kayak gitu harusnya titiknya. Suku pertamanya 0. Suku keduanya itu adalah setengah. Terus suku ketiganya adalah 23. Terus dia akan naik mendekati 1. Sementara untuk yang satunya, untuk yang YN, pertama dari 0, kemudian akan turun ke setengah, min setengah, kemudian akan turun, dia akan mendekati min 1. Masalahnya, di sini itu X-nya atau himpunan besarnya itu adalah min 1,1 interval buka. Artinya min 1 ini bukan elemen dari X, 1 bukan elemen dari X, dan min 1 juga bukan elemen dari X. Kayak gini. Artinya, Xn dan Yn ini sama-sama barisan Cauchy, tapi bukan barisan konvergen. Jadi baik Xn maupun Yn ini Cauchy, tapi tidak konvergen di X. Resikonya, akibatnya, kalau saya buat AN adalah barisan jarak antara metrik antara Xn dan Yn, maka nanti ini adalah barisan yang Cauchy, tapi tidak konvergen di X juga. Kayak gitu. Sampai sini ada yang bertanya kah? Kalau tidak ada, saya mau minta Chandrani untuk share screen lagi yang nomor berapa tadi? Nomor selanjutnya. Ya, Bu. Oh, berarti soalnya tidak tepat itu juga ada kemungkinan itu. Iya. Jadi soal tadi itu kurang lengkap gitu loh sebenarnya. Ya, Bu. Yang ini, Bu. Nomor berapa tuh? 8 ya? 8. Udah bener kayaknya. Tahu. Ini nomor 9, Bu. Nah, nomor 9 ini yang kurang tepat. Jadi nomor 9 kan dia bilang menggunakan problem nomor 8 tunjukkan bahwa soal nomor 13 sampai 15 itu memiliki barisan Cauchy yang sama. Jadi kalian tugasnya bukan membuktikan nomor 13 sampai 15 di section 1.2, tapi tunjukkan bahwa barisan Cauchy di problem 13 sampai 15 itu untuk problem ruang metrik nomor 13 sampai 15 itu memiliki barisan Cauchy yang sama. Lihat nomor 8 tadi, Mbak. Itu dx, x, xm, xn kurang dari epsilon per b. Ini, Bu. Apa? Yang mana, Bu? Zoom in. Oke, nah, kurang ke atas, mouse-nya kurang ke atas. Bukan layarnya, mouse-nya saja. Bawain. Ini. Nah, ya itu apa? Epsilon kan? Epsilon per B. Epsilon. Ya.
Itu kenapa D2-nya kurang dari sama dengan BD1? Ini. Mega. Halo? Iya. Mega, ada Mega? Mega sama Nia ini buktinya. Nia? Tadi ada Nia ya? Iya, Bu. Jadi kenapa? Apa ayo? Nah kan, saya jadi bingung. Ini kalian mengerjakannya model kayak gimana? Apakah sudah terlihat share screen saya? Layar putih? Sudah, Bu. Nomor 9, nomor 8, dia mengatakan bahwa D1 dan D2 ini metrik di X. Sama-sama metrik di X. Oke. Terus ada A dan B. Ini positive numbers. Bilangan positif sehingga untuk semua X, Y di X berlaku AD1 X, Y kurang dari sama dengan D2X, Y kurang dari sama dengan BD1, X, Y. Tunjukkan bahwa barisan Cauchy gini, misal XN ini adalah barisan Cauchy di D1 di X, D1. Tunjukkan bahwa XN juga barisan Cauchy di X, D2. Nah, ini sebenarnya yang mau diminta. Tadi menggunakan jawabannya si Chandrani, enggak si Nia ya katanya. Nia sama siapa Nia? Mega ya? Sama Mega, Bu. Oke, sama Mega. Itu tadi gimana tadi? Ada coba kita jawab lagi ya, kita jawab ulang aja ya. Berarti ini kalau misalkan XN barisan Cauchy di D1, berarti untuk setiap epsilon positif ada delta. Tadi deltanya kalian pilih epsilon per B ya, yang lebih besar dari 0, sehingga jika jarak antara sehingga jika M dan N lebih besar dari sama dengan astagfirullahaladzim, sorry ini bukan delta ya, kayaknya kalian nggak tahu tadi belum saya cek lagi, saya udah lupa tadi nulisnya kayak gimana. Harusnya kayak gini, ada N besar lebih kecil daripada epsilon per B. Di sini N-nya pasti lebih besar sama dengan 0 ya. Sehingga nggak ada sama dengan lebih besar dari 0. Kayak gini aja cukup. Sehingga untuk M dan N yang lebih besar daripada N berlaku jarak antara XM dan XN, bukan jarak, metrik, sorry. Bukan jarak, ini pakai metrik ya. Metrik antara XM, metriknya metrik 1. Karena kita ngomongnya di X, D1. XM, XN, ini kurang dari, nah ini yang mau dipakai. AD1
Oh ya, ini kurang dari epsilon. Kemudian akan ditunjukkan bahwa untuk epsilon yang sama, ini N1 ya, ada N2, nggak tahu yang gimana, yang akan dicari. Berarti gini kalimatnya. Akan dicari N2, berarti ini nggak boleh langsung kayak gini ya. Akan dicari N2 yang lebih dari 0, sehingga untuk M dan N yang lebih besar sama dengan N2, berlaku jarak D2 antara metrik D2, XM, XN ini juga kurang dari epsilon. Maunya seperti ini. Nah, untuk mencarinya, tadi kita punya D1 dari XM, XN, ini kurang dari epsilon. Kita lihat bahwa, oh ya, boleh lah ya. Di sini nanti maunya D2-nya X, Y, salah, bukan X, Y, Y. XM, XN ini kurang dari D kalikan D1 XM, XN gini ya. Nah ini itu kurang dari B kalikan, dan nanti D1 berarti ini benar yang tadi. Ini yang bukan epsilon, tapi diganti epsilon per B ya. Iya, Bu. Nah, pintar. Kalian pintar. Ini epsilon per B. B kalian epsilon per B sama dengan epsilon. Oke. Terus sekarang masalahnya adalah N2-nya ini apa kaitannya sama N1 gitu. Yang dicari seperti itu. Lihat tadi jawabannya siapa? Chandrani, silakan share screen lagi. Yang itu ya, Bu ya? Ya ini nih, udah. Ke bawahin. Sebenarnya nggak perlu pakai. Nah. Sebenarnya nggak kayak gini sih, kurang tepatnya di sini sih, yang di paragraf keduanya. Katasin lagi, Mbak. Oh, iya, cukup. Saya share screen. Berarti kalimatnya tidak perlu selengkap itu. Nah, ini. Di sini, berarti ini pilih 2 sama dengan, atau yang lebih besar sama dengan ya. Lebih besar atau sama dengan dari N1, sehingga untuk X dan Y yang kurang dari, kok X Y sih? Oke, ini ada yang kurang tepat. Ini kurang dari sama dengan, sehingga untuk M dan N yang kurang dari lebih besar sama dengan N1 sekaligus karena N1-nya lebih besar daripada N2 ya, maka di sini lebih besar dari N2 akan berlaku
berlaku D ini, berlaku yang ini yang ditulis kembali. Jadi tidak perlu ini Bu, misalkan YN itu adalah barisan Cauchy, kemudian DYM, YN kurang dari A epsilon, itu tidak perlu ya Bu? Perlu juga. Ada lanjutannya. Sebaliknya, ini kan gini ya. Iya, Bu. Share. Silahkan Chandrani, share screen lagi. Nah, ini yang untuk YN itu bukan misalkan. Iya, boleh pakai misalkan. Tapi sebelum kata misalkan, ada kata sebaliknya. Sebaliknya, misalkan YN adalah barisan Cauchy di itu, maka bla 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 bla. Dan seterusnya. Nah, di situ kalian diberikan dapat M2 sehingga itu. Oke. Nah, di situ pilih lagi. Ya, nggak apa-apa sih, kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi ada kata sebaliknya. Sebaliknya, misalkan YN bla bla. Artinya adalah setiap barisan Cauchy yang di barisan Cauchy XN ya, yang ada di X, D1, ya ternyata barisan Cauchy juga di X, D2. Sebaliknya juga sama, kalau barisan Cauchy di X, D2, maka dia juga barisan Cauchy di X, D1. Nah, gitu Rek. Paham kah? Paham? Insya Allah paham Bu. Oke. Sekarang untuk yang nomor selanjutnya, itu yang kurang tepat. Jadi untuk yang nomor 9, untuk problem 13 sampai 15 kita cari apa? Kita cari A sama B-nya itu berapa. Sehingga kalau ketemu A sama B-nya, berlakulah yang nomor 8 itu. Jadi untuk saya ambil alih ya. Untuk D13 itu mengatakan itunya adalah D13 X, Y itu didefinisikan sebagai D1 X1, Y1 plus D2 X2, Y2. D14 X, Y itu adalah akar dari D1 X, Y1 dikuadratkan ditambah D2 X2, Y2 dikuadratkan, dan D15 adalah ini adalah maksimum D1 X1, Y1 D2 X1, X2, Y2. Ini tuh gini Rek, kan tadi X-nya dimisalkan adalah X1 cross X2 ya. Ini tuh sebagai contoh. Contohnya adalah kayak R2. R2 kan adalah R cross R. Kayak gini loh. Cuman metrik yang di sini itu pakai metrik D1, metrik yang di sini pakai metrik D2.
Misalkan metriknya yang ini adalah X min Y, dan yang ini misalkan adalah X min Y kuadrat, kayak gitu loh. Ya serupa tapi tak sama sih. Kayak gitu. Nah sekarang tujuannya adalah kita cari A dan B sehingga konstanta ya, sehingga berlaku yang nomor 8 tadi. Sehingga A D13 X, Y kurang dari sama dengan D14 X, Y kurang dari sama dengan B D13 X, Y. Dan sebaliknya, ini A1 B1 ya, misalkan 1 cari juga A2 dan B2 sehingga A2 D13 X, Y kurang dari sama dengan D15 X, Y kurang dari sama dengan B2 D13 X, Y serta cari A3 dan B3 sehingga A3 D13 X, Y ini kurang dari sama dengan D berapa ini? 14. Sorry, ini 14, ini 15 X, Y kurang dari sama dengan B3 D14 X, Y. Nah, kayak gini. Sebenarnya nanti A3 dan B3 itu akan terkait dengan A1 dan B2. A1, A2. A3 ini terkait dengan A1 dan A2. Sama halnya dengan B3 terkait dengan B1 dan B2. Kayak gini. Ini nanti kalau misalnya kalian sudah bisa menemukan ini, maka bentuk yang nomor 8 itu akan pasti berlaku. Apa ya? Maksudnya setiap barisan Cauchy di mana di X yang ini ya, di X setiap barisan Cauchy, setiap xn barisan Cauchy di X, D13 ini juga merupakan barisan Cauchy di X, D14 dan X, D15. Ini. Oke? Ini nanti kalian cari sendiri. Karena kelompok 3 belum presentasi. Terima kasih kelompok 2. Oke Bu, terima kasih kembali Bu sudah jelaskan. Kelompok 1 Bu, bukan kelompok 2 tapi kelompok 1. Oh iya, sorry. Terima kasih kelompok 1 dan juga kelompok 2 tadi. Saya beri tepuk tangan, klap, 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 klap. Dan juga hati untuk kelompok 1, tadi kelompok 2 juga. Terus saya beri karangan bunga juga buat kelompok 1 dan kelompok 2. Dan saya beri jempol untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah presentasi tadi. Kelompok 3 belum nih? Ada perwakilannya nggak nih di sini? Ada Siti Abibatul tuh, Iva? Atau Zidan? Jadi hewan Zidan. Siapa lagi sih? Ada Zira? Zira udah bisa share screen ya? Romo Amar, yang presentasi. Siapa aja sih kelompoknya? Kelompok 3, Zidan. Andre belum hadir ya. Iva, Andre belum hadir. Ali Mahfud udah hilang. Iva, Siti Abibatul. Loh, mana nih anak ini? Hayati? Fajrul Falah? Zira? Riza?
Gak bisa ya? Ya wes, untuk yang kelompok 3, oke, untuk yang kelompok 3, silahkan presentasinya setelahnya kuliah ini ya. Jadi silahkan dibuatkan videonya saja kalau kayak gitu. Sebelumnya saya mau kemarin saya sudah nyoba ngecek untuk yang tugas pertama tentang ruang metrik. Jadi kayak kalau misalkan saya cuma mau klarifikasi sekali lagi untuk semuanya. Kalau mau membuktikan bahwa suatu ruangan itu bukan ruang metrik, maka cukup cari contoh penyangkalnya saja. Jadi cari dua bilangan gitu X dan Y, di mana nanti DXY itu tidak memenuhi M1 kah, M2 kah, atau M3 kah, atau M4 ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next 2 weeks. Good luck for the heat test. Semoga lancar, semoga berhasil, semoga benar semua, semoga nggak ada kesalahan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan, kelebihannya buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Dadah.